Untuk membedakan antara karang timur dan belang bata yang tidak berbahaya, ingat saja, merah hitam kurang mengancam, merah kuning bikin pusing. Mamba hitam. Banyak dari mereka berwarna zaitun gelap, kaki, atau kelabu gunmetal. Ciri khas mereka adalah memiliki semacam kilau logam. Nama ular ini berasal dari bagian dalam mulutnya yang hitam pekat, yang ia perlihatkan sebagai peringatan. Mamba hitam adalah ular berbisa terpanjang kedua di dunia dengan rata-rata 2-3 meter. Mamba hitam memiliki struktur rahang yang unik. Bentuknya seperti sedang tersenyum, tapi jangan sampai tertipu. Ular gadung diselimuti dengan sisik hijau cerah yang memungkinkannya bersembunyi dengan sempurna di antara tanaman merambat hutan. Tapi jika ular ini merasa cemas, ia akan melebarkan tubuhnya. Sisik hijaunya kemudian menunjukkan pola geometris hitam. Panjang ular gadung dewasa bisa mencapai 180 cm, termasuk ekor sepanjang 60 cm. Mereka memakan reptil kecil dan katak pohon. Agak berbisa, tapi tak dianggap berbahaya bagi manusia. Ular krait kepala merah memiliki pewarnaan yang kontras. Kepala dan ekornya berwarna merah terang. Sisi tubuhnya berwarna hitam dengan garis-garis biru putih. Panjang rekor terbesarnya mencapai 2,1 meter. Anggaplah kepala dan ekornya sebagai pertanda agar musuh tidak mendekat. Bisanya dapat melumpuhkan otot-otot seperti yang ada di kelopak mata atas. 20 menit setelah digigit, korbannya yang malang akan kesulitan membuka mata. Ular garter San Francisco punya sisik biru hijau indah dengan garis-garis luar berwarna hitam, merah, dan oranye. Jika merasa khawatir, ular kecil pemalu ini, meski 90 cm, sudah besar untuk ukuran garter. Melata pergi untuk berlindung. Penangkapan ilegal membuat garter menjadi spesies yang terancam punah. Selain itu, makanan utamanya, katak berkaki merah California, juga kini lenyap. Ketika kobra penyembur merasakan bahaya atau sedang berburu, ia dapat menyemprotkan bisa ke mangsanya atau mata musuh dari jarak di atas 180 cm dengan akurasi 90%. Dan itulah kuncinya. Mengenai kulit tak akan berdampak besar, tapi saat masuk ke mata, bisanya dapat menyebabkan kebutaan permanen. Kobra penyembur berleher hitam dapat menyemburkan bisa 28 kali berturut-turut. Sanca hijau hidup di Indonesia, Australia, dan Papua Nugini dengan memakan reptil serta mamalia kecil. Panjang totalnya bisa mencapai 210 cm. Meski namanya hijau, warna ular ini bisa bervariasi antara kuning cerah, merah, atau bahkan coklat, terutama saat usianya masih muda dan masih berubah warna. Meski spesiesnya terbilang kecil, tidak lebih dari 60 cm, beludak sisik gergaji bertanggung jawab atas jumlah serangan ular terbanyak pada manusia, lebih banyak dibanding total gabungan semua ular lain. Mereka sering tinggal di daerah padat penduduk di Afrika Khatulistiwa, di sisi timur Sri Lanka, dan dapat berkamuflase dengan sangat baik. Tapi jika terlalu dekat, kamu pasti akan mendengarnya. Ular ini mendesis keras saat merasakan bahaya. Ular cabai besar bisa dijuluki agen rahasia. Saat masih muda, mereka terlihat seperti ular alang-alang kepala merah yang tinggal di wilayah geografis sama. Nah, ini sangat gawat, sebab cabai besar sangat berbisa. Bisanya berasal dari kelenjar besar yang memanjang sampai 1/4 panjang tubuhnya. Bisa itu sudah berubah agar bisa menunjukkan efeknya secara instan. Lebih mirip bisa kalajengking dibanding ular. Penawarnya pun belum ada. Boa pohon hijau. Warna hijau dengan corak zigzag kuningnya yang disebut sambaran petir membentang di sepanjang punggungnya. Sama seperti sanca hijau, saat remaja warnanya berubah antara oranye gelap atau bahkan merah bata. Karena metabolismenya sangat lambat, ular ini bisa hanya makan sebulan sekali. Seperti boa pada umumnya, ular ini tidak menggunakan racun untuk melumpuhkan mangsa, melainkan melilit sampai paru-paru mangsanya tidak bisa mengembang untuk menghirup udara lagi. Ular garter terestrial barat biasanya punya garis kuning atau putih di bagian belakang dan samping. Terkadang ular ini bahkan berwarna merah dengan bintik-bintik hitam. Spesies ini sangat beragam, warnanya berbeda-beda. Bahkan pakar ular berpengalaman saja tetap kesulitan mengidentifikasinya. Panjangnya jarang lebih dari 100 cm dan bisanya cukup kuat untuk memburu mangsa kecil.
tapi tak menimbulkan dampak besar bagi manusia. Ular welang mudah diidentifikasi dari cincin hitam dan kuningnya. Panjang kerabat kobra ini bisa mencapai sekitar 210 cm. Ular ini sangat berbisa, tapi tidak agresif. Welang justru pemalu dan lebih sering berburu pada malam hari. Ketika merasa terancam, welang akan bersembunyi dan berusaha untuk tidak menggigit. Racunnya cukup kuat untuk membuatmu sakit, jadi jaga jarak ya. Ular jagung mendapatkan namanya karena sering ditemukan di dekat gudang biji-bijian, tempat ia berburu tikus. Selain itu, pola di tubuhnya terlihat seperti biji jagung. Ia tidak mudah marah, berburu dengan melilit, dan bisa tumbuh sekitar 60-180 cm. Ular jagung sebenarnya adalah salah satu jenis ular peliharaan yang paling populer. Bahkan ada yang hidup lebih dari 32 tahun dalam penangkaran. Ular derik berlian timur adalah salah satu ular berbisa terberat di dunia. Beberapa pernah ada yang sampai sepanjang 2,5 meter dan berat 4,5 kg. Ular ini memiliki taring terpanjang dibanding spesies ular berbisa manapun jika dibandingkan ukuran tubuhnya. Bersenjatakan racun kuat, ini adalah ular paling berbahaya di Amerika Utara. Ular susu adalah ular lain dengan belang merah, hitam, dan kuning. Ular ini tidak terlalu berbisa dan tidak berbahaya bagi manusia. Banyak orang bahkan menjadikannya hewan peliharaan. Tapi, tentu saja, ular ini dapat mudah tertukar dengan ular super beracun seperti ular mura dan ular karang. Dan itu adalah salah satu adaptasi yang bertujuan menjauhkan pemangsa. Beludak bulu mata punya taring seperti jarum yang terbuka dan siap melancarkan serangan berbisa ketika merasa terancam. Ciri khas spesies ini adalah sisik di atas matanya yang terlihat seperti bulu mata kecil. Ada legenda kuno di Amerika Selatan, yakni habitat ular ini. Konon katanya, beludak bulu mata mengedipkan matanya kepadamu sebelum menyerang. Namun, para ilmuwan meyakini bahwa ini tidak mungkin. Taipan pedalaman punya bisa paling mematikan dari semua ular di dunia. Bisa yang ada di dalam satu gigitan cukup untuk mengirimkan 100 pria dewasa ke rumah sakit. Taipan biasanya tidak menyerang terlebih dahulu. Ketika merasa dalam bahaya, mereka mengangkat tubuhnya dalam lekukan berbentuk es rendah yang erat. Bahkan, ular manapun dapat menyerang dengan jarak sepertiga sampai setengah panjang total tubuhnya. Selalu ingat itu ya. Taipan pedalaman beradaptasi dengan musim dan berubah warna. Warnanya lebih cerah di musim panas dan lebih gelap di musim dingin. Kobra raja atau king cobra. Ya, ular berbisa terbesar di dunia. Ular terpanjang jenis ini bahkan mencapai hampir 6 meter. Mangsa utama kobra raja adalah ular lain dan terkadang biawak besar. Kobra berganti kulit 4-6 kali dalam setahun dan kondisinya sangat rentan saat itu. Jadi, mereka akan mencari perlindungan di perumahan. Sayangnya, disinilah pertemuan kita dengannya paling sering terjadi dan bahaya bisanya pun terungkap. Gagal pernapasan hanya dalam 15 menit setelah gigitan. Tidak salah, ular ini mendapat gelar raja.